Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an au jama'al Qur'an kanat lahu indallah da'watun mustajabah. Siapa yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka baginya peluang doa yang diijabah. Insya Allah 9 kali pertemuan kita rencanakan, ya, 3 kali seminggu. Bukan sekedar tadabbur, tapi kita membaca dan menghafal. Sehingga berdasarkan hadis tadi kita punya 2 peluang itu, membacanya dan menghafalnya. Menciptakan kesempatan, karena dakwatun mustajabatun itu tidak akan ada kalau tidak ada man qara'a au jama'al Qur'an. Bisa dipahami? Ya. Kesempatan doa diijabah itu salah satunya tidak akan muncul kalau kita tidak membaca atau menghafal Quran. Berarti supaya dapat dakwatun mustajabatunnya, kita baca dan kita hafal Quran. Insya Allah kita punya satu kesempatan, dakwatun mustajabatun. Bahasanya adalah doa yang diijabah oleh Allah. Satu. Kedua, kita lakukan ini di bulan Ramadan, betul? Bukankah bulan Ramadan itu peluang doa diijabah lebih besar? 2. Ketiga, kita lakukan di masjid, betul? Beda nggak berdoa di mall dengan di masjid? Beda. Beda kemungkinan akan dikabulkan, betul? Keempat, kita lakukan bersama-sama dengan niat yang sama. Beda nggak kekuatan bersama dengan kekuatan sendiri? 4 hal ini minimal. Kita coba ramu yang 4 ini. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan momentum berharga itu, yaitu dakwatun mustajabatun. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata Quran itu, menyifati Al-Quran dengan kata mubarakun. Apa? Mubarakun. Apa makna mubarak itu? Artinya yang diberkahi. Oke? Saya ulang. 4 kali dalam Al-Quran Allah mengulang kata mubarakun. Berarti Al-Quran adalah kitab yang kitab yang diberkahi. Siapa yang memberkahi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya 9 kali dalam Al-Quran Allah menyebut dengan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang maha suci, yang penuh dengan keberkahan adalah Allah. Salah satu di antara yang diberkahinya adalah Al-Qur'an. Oke. 4 kali kata mubarak dalam Al-Quran. Al-Quran ini turun pada 1 malam. Betul? Malam itu disebut dengan
lailatim mubarakah. Apa artinya? Malam yang diberkahi. Mengapa malamnya diberkahi? Karena yang turun penuh dengan Faham maksud saya? Kalau berarti Quran ini ada di masjid, maka masjid ini menjadi berkah. Kalau Quran ini ada dalam pikiran, maka insya Allah pikiran kita menjadi berkah. Kalau Quran ada dalam hati, maka insya Allah hati kita menjadi berkah. Kalau sudah masuk ke pikiran dan hati, seluruh anggota tubuh kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu momen yang ingin kita ciptakan, itu yang ingin kita cari. Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadiqu ala ahli. Perbanyak oleh kalian membaca Quran di rumah kalian. Karena rumah yang di dalamnya tidak dibaca Quran, yaqillu khairuhu, kebaikannya dikit. Wa yaktsuru syarruhu, keburukannya banyak. Wa yadiqu ala ahli, penghuninya sempit. Gara-gara masalah kecil berantem, gara-gara masalah sepele ngomel, gara-gara sepele galau. Betul? Tapi saya lihat di sini tidak ada wajah galau di sini. Ini wajah rahmat semua. Amin. Ini wajah bercahaya semua. Amin. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini, bahkan selesai nanti Ramadan, Allah tambahkan cahaya untuk kita semua. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 9 kali pertemuan, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan 12 ayat. Cuman 12 ayat loh. Ya. Surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Surat At-Tahrim adalah surat paling akhir juz 28. Oke, saya mulai dari sini dulu. Kita mapping dulu. Paling akhir juz 28 adalah At-Tahrim. Berarti setelah At-Tahrim awal juz 29. Apa setelah At-Tahrim? Al-Muluk. Al-Muluk selesai dengan surat Al-Mursalat. Setelah Al-Mursalat masuk An-Naba. An-Naba juz 3. Yuk kita bangun ini dulu, wawasan dulu. At-Tahrim adalah akhir juz 28. Akhir juz 28. Berarti sesudah At-Tahrim Al-Muluk. Al-Muluk adalah awal juz 29 sampai surat Al-Mursalat. An-Naba adalah awal juz 30 sampai An-Nas. Oke, sampai An-Nas. Ini mudah-mudahan nanti kalau kita dapat hafal At-Tahrim berarti kita hafal 3 juz. 28, 29, 30. Iya kan? Ibu juz berapa, Bu? At-Tahrim juz. Oh, At-Tahrim udah terakhir juz 28 kami mah. Padahal itu doang yang kita hafal, ya. Insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Akhir juz 28. Nomor suratnya 66. Berarti Al-Muluk 6 berapa? 67. Ingat aja Al-Muluk 67. Kan Al-Muluk banyak dibaca, betul? Al-Muluk banyak yang hafal malah. Persoalannya At-Tahrim hafal enggak? Kan cuman beda satu halaman. Ya? Oke. Berapa ayat? 12 ayat. Surat ke berapa? 66. At-Tahrim, oke.
At-tahrim artinya pengharaman. Pengharaman. Oke, bahasa Indonesia deh. Pengharaman. Apa arti at-tahrim? Pengharaman. Nanti akan kita bahas apanya yang diharamkan. Dari kata, kita bahas dulu asal usulnya biar tahu. Roma, rimu, tahrim. Ini asal usulnya. Kita wawasan dulu ya. Kita wawasan dulu. Harroma artinya mengharamkan. Harroma, dia telah mengharamkan. Yuharrimu, dia sedang mengharamkan. Tahrim, ini kata bendanya. Berarti pengharaman. Jadi kalau ditanya surat ke-66 akhir juz 28 12 ayat, nama suratnya At-Tahrim. Apa artinya At-Tahrim? At-Tahrim artinya pengharaman. Dari kata harroma. Kalau harroma, maka biasanya lawannya adalah ahalla. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Oke? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan berarti ada ahalla, ada harrama. Ada harrama, ada ahalla. Apa arti at-tahrim? Oke, pengharaman. Itu dulu. Oke, kita langsung agak panas dikit, tapi belum masuk ke arti. Arti mah gampang nanti. Menghafal mah gampang. Ibu perhatikan, harroma nanti kata bendanya menjadi tahrim. Dari sini ke sini apa yang berubah? Ditambah ada tak, oke? Ditambah tak. Ditambah ya. Betul? Nah, oke, kesimpulannya tahrimun. Dari kata Oke, sekarang saya buat di sininya adalah salama. Maka kata bendanya jadi taslimun. Oke, boleh. Ini kalau bahasanya bikin baju itu polanya nih, pola. Dari haroma jadinya tahrim. Kalau haromanya kita sejajarkan dengan ini, salama sama enggak? Salama haroma barisnya sama? Ada huruf tasdid di tengah? Maka salama berarti jadinya taslim. Sekarang saya ubah menjadi alama. Sama? Berarti kata bendanya apa? Taklim. Karroma. Maka jadinya takrim. Fahim? Jadi tahrim berasal dari haroma. Haroma artinya mengharamkan, tahrim artinya pengharaman. Oke. Sampai itu paham? Kita lanjut. Asbabun nuzul surat ini berkaitan dengan hal yang terjadi kepada diri Rasul dan istrinya. Ya? Istri Nabi ada berapa?
Oke, saya akan bahas 3 saja di sini berkaitan dengan cerita. Oke, kita akan hubungkan dengan cerita ini. Pertama, Zainab. Ini nanti hubungannya dengan Hafsah. 3 lanjutannya dengan Ini asbabun nuzul ya, sebab turunnya. Ketika Nabi menginap di rumah Zainab bin Jahsy, ya, Zainab bin Jahsy, Nabi disuguhi madu. Disuguhi madu. Madu ini memiliki aroma yang beda. Aromanya itu seperti aroma khamar. Faham? Aromanya kalau bahasa kita, maaf, mungkin tidak cocok. Aromanya kalau bahasa sekarang seperti aroma minuman keras lah gitu. Ya? Aroma khamar. Oke, sampai di sini paham ceritanya? Supaya kita duduk dulu. Ketika Nabi menginap di rumah Zainab, Nabi diberi minuman atau disuguhkan minuman madu. Madunya ini qadarullah berbau beraroma seperti khamar. Sepulangnya Nabi dari rumah Zainab, oke, sampai di situ paham nih? Ini saya harus hati-hati menceritakan karena ini berkaitan dengan keluarga Nabi kan? Ini berkaitan dengan akhlak kita kepada Nabi. Salah kita memahami ini nanti jadi pelecehan kepada Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Kita justru ingin melihat ada apa. Gitu. Sepulangnya Nabi dari rumah Zainab, Nabi bertemu dengan Hafsah. Hafsah. Ketika barangkali masuk ke rumah Hafsah, Hafsah langsung mencium bau itu. Oh, kok bau khamar gitu loh. Tapi kan nggak mungkin Hafsah curiga kepada Nabi karena nggak ada sejarahnya Nabi pernah minum khamar, betul nggak? Kan orang kan curiga kan kalau pernah. Ditanyalah oleh oleh Hafsah kepada Nabi, dan diceritakanlah oleh Nabi bahwa di rumah Zainab Nabi meneguk madu. Oh, kata Hafsah, benar. Ada satu jenis madu. Ini kalau bahasa kitanya kan madu, ada madu dari bunga lengkeng, betul nggak? Ada madu dari bunga ini, betul? Gitu. Nah, ada namanya satu jenis tanaman itu namanya maghafir. Oh, ini iya. Jadi karena wawasan Hafsah ini barangkali luar biasa luas. Oh iya. Madu maghafir itu, madu dari bunga maghafir itu manis rasanya, cuman baunya mirip seperti khamar. Sampai situ paham? Nabi menceritakan apa yang dia teguk di rumah Zainab kepada Hafsah. Sampai kemudian Hafsah menjelaskan ini. Hafsah paham. Paham? Kemudian Nabi berjanji, kalau begitu saya haramkan, saya tidak akan minum madu itu lagi. Paham nggak ceritanya? Pertanyaan saya, madu halal apa haram? Halal kan? Halal itu. Tapi kata Nabi, kalau begitu mulai besok saya tidak akan minum madu itu lagi. Sama berarti mengharamkan. Padahal Allah Faham nggak ceritanya?
Sehingga nanti ayat ini, mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Ya itulah. Jadi pertama, teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Yuk kita bungkus dulu ceritanya. Kalau orang sesuci Nabi, kalau orang sealim Nabi, kalau orang semaksum Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi? Faham nggak maksudnya? Ya. Kalau Nabi saja ditegur oleh Allah, apatah lagi? Cuman kita nggak sadar ditegur. Faham? Kita nggak sadar ditegur Allah. Padahal baca Quran sering. Enggak, Pak Ustaz, nggak ada tuh. Allah nggak pernah negur saya. Ada. Coba deh kalau nggak percaya. Sotoy ini Pak Ustaz. Iya, sotoy. Ibu pahami deh yang dibaca. Karena dari yang kita baca itu, salah satu kandungannya adalah berupa teguran. Pernah nggak kita merasa ditegur? Itu aja. Pernah merasa ditegur oleh Allah? Alhamdulillah. Kalau sudah pernah. Pernah nggak merasakan ditegur? Belum pernah Pak Ustaz. Innalillah. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kita ngerasain bahwa berkali-kali kita ditegur oleh Allah. Melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Tapi kita nggak ngerti. Berarti bukan nggak ditegur, tapi tidak ngerti. Mengapa nggak ngerti? Mengapa tidak mengerti? Enggak fahim? Sebenarnya setengah halaman saja dari Quran kita baca, kita pasti akan berhadapan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memperingatkan kita, menyanjung kita, memuji kita, memberikan berita gembira, menyampaikan berita gembira, bahkan nanti sampai memperingatkan, mengancam. Itu tuh materi yang kita baca dalam Quran itu. Cuman karena kita nggak ngerti bahasanya, sehingga semua judul tadi terlewatkan. Shadaqallahul azim. Cuman kita tahu kan cuma satu. Awali dengan a'udzubillah, akhiri dengan Shadaqallah. Demikianlah pengajian hari ini. Fahim? Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita. Sekali lagi, kalau yang sudah merasa ditegur oleh Allah, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kalau yang belum merasa pernah ditegur oleh Allah, padahal sering baca Quran, ucapkan innalillahi. Ya, musibah itu. Ya, artinya tujuan Quran ke kita itu belum nyampe. Faham? Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah Ramadan tahun ini Allah berikan kemampuan kita untuk memahami bahwa di saat kita baca Quran, salah satu di antaranya adalah berupa teguran, berupa peringatan. Teguran dan peringatan ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan orang kalau yang sudah nggak diperingatin lagi gimana? Ada kan orang yang diperingatin nggak mau, sekali dua kali diperingatin nggak mau, terserah lu dah. Terserah lu. Gua nggak bakal ingatin lagi, terserah lu. Itu tanda apa itu? Tanda marah. Hati-hati, kalau Allah sudah nggak ingatkan lagi, berarti jangan-jangan Allah sudah marah dengan kita. Ya, kalau Allah masih mengingatkan, berarti Allah masih sah. Salah satu tanda sayang Allah adalah dengan mengingatkan.
Sampai situ paham? Jadi salah satu asbabun nuzulnya tadi, Nabi mengharamkan yang nanti kita ketemu. Yang kedua, masih dari cerita yang sama, Nabi berpesan, udah Hafsah, ini kita persingkat saja ceritanya, supaya jangan melebar-lebar. Tolong dirahasiakan ini, jangan kasih tahu Aisyah. Kata siapa? Kepada siapa? Kepada Hafsah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan Nabi minum madu. Faham nggak? Yang pertama tadi kata Nabi, kalau begitu saya tidak akan meminum madu itu lagi. Salah. Nanti ditegur, diingatkan oleh Allah. Yang kedua, supaya ceritanya jangan panjang lebar, harapan saya kepada Hafsah, tolong ini jangan disitakan kepada Aisyah. Ya? Faham situ? Memang watak manusia tidak ada yang sempurna. Ternyata Hafsah pun tidak bisa menyimpan rahasia. Tambah lagi yang ngoreknya bagus, yang ngorek rahasianya bagus. Faham? Akhirnya Hafsah pun menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi kepadanya kepada Aisyah. Akibatnya Aisyah tahu. Persoalannya kemudian adalah tiba-tiba Nabi tahu kalau Hafsah membocorin ini bedanya Nabi sama kita. Kalau kita sudah bilang, "Ibu, maaf ya, jangan kasih tahu yang lain." Ibu kasih tahu, nggak dikasih tahu, saya nggak bakalan tahu kan? Betul? Saya nggak bakalan tahu. Nabi tahu. Faham? Nah, inilah nanti cerita yang akan dibahas di sini. Sampai Hafsah mengatakan atau Aisyah mengatakan, siapa yang memberitahu kepadamu? Kalau seandainya begini, pasti bahasa manusia. Sekarang saya nggak salah ya, saya takut terjebak kepada hal-hal yang ini. Ini kemasalahnya keluarga Nabi. Kita bawa contoh lain. Saya bilang ke ibu supaya jangan ceritain ke Bu Ros, oke? Kemudian saya tahu yang ibu ceritakan itu, ya, gitu. Kemudian saya samperin Bu Ros, gitu. Kan biasanya kan jangan kasih tahu yang lain, kan gitu. Itu kan biasanya panjang. Kalau Bu Ros kasih tahu yang lain kan juga begitu judul pesannya. Jangan kasih tahu yang. Kalau dua orang ini dan ternyata ketahuan oleh Nabi, maka pasti salah satu naruh curiga. Nih pasti nih Bu Ros nih yang bocorin. Kan dia doang yang tahu. Betul nggak? Betul nggak? Pasti nih Bu Ros yang bocorin. Kan dia doang yang tahu. Maka kembali, siapa yang memberitahu Nabi? Allah. Itu dia. Ini rahasianya, artinya bahwa para istri tidak bisa punya rahasia dengan Nabi. Karena yang dirahasiakan oleh istri ke Nabi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi. Fahim? Nah, kalau kita nggak bisa. Iya, nggak bakalan ketahuan. Ya, karena kita bukan Nabi. Sampai di situ asbabun nuzulnya paham? Jadi ada dua tadi. Pertama, Nabi bersumpah tidak akan minum madu itu lagi, betul? Karena baunya seperti khomar. Padahal Allah membolehkan loh. Gitu. Apa tujuannya? Supaya istri senang. Ya udahlah kalau begini supaya istri senang. Bisa contoh begini bahasa kitanya. Istri kita nggak suka bau jengkol.
Jengkol halal apa haram? Halal. Halal itu paling-paling cuman makruh. Betul? Halal. Jangan karena menyenangkan istri, udah kalau begitu mulai dari sekarang saya haramkan makan jengkol. Enggak boleh. Orang halalnya, hukumnya halal kok. Untuk menyenangkan Paham nggak? Ini artinya sampai hari kiamat akan banyak terjadi pengharaman hal-hal yang dihalalkan hanya untuk mencari ridho istri. Kalau Nabi diberi peringatan oleh Allah, nggak berlanjut. Nah, suami-suami sekarang, oke, bisa mengubah halal jadi haram atau haram jadi halal. Untuk apa? Menyenangin Makanya dalam Islam ada batasan. Senangilah, berilah kesenangan kepada istrimu dengan hal-hal yang dihalalkan. Oke? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru pembukaan saja kita udah panjang. Tapi ini perlu saya jelasin dulu supaya nanti kita nggak salah paham. Ya? Berkaitan dengan tema utama surat At-Tahrim. Sehingga pengharaman, apa tadi arti At-Tahrim? Nah, pengharaman itu Nabi secara pribadi yang berniat mengharamkan meminum madu supaya istrinya tidak terganggu dengan aroma. Nah, ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham sampai situ? Supaya nanti akidah kita tidak rusak, kemudian akhlak kita kepada Nabi pun tidak rusak. Kalau seandainya salah, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemampuan kita untuk menjelaskan ini. Oke?